Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu bisa pimpin doa. Doa mulai, doa selesai. Ya, gimana kabarnya pagi hari ini? Ya. Latihan. Untuk pagi hari ini silahkan absen kalian di Google Classroom. Di sini nanti kita akan membahas materi tentang cara menggunakan presentasi yang baik. Bisa kalian lihat di beberapa video presentasi yang sudah saya kirimkan. Biasanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Kalian bisa menggunakan waktu presentasi. Setelah pembelajaran seperti ini kan kamu disuruh untuk mempresentasikan, untuk menjelaskan. Nah, itulah yang bisa kalian gunakan untuk sehari-hari. Biar tahu manfaatnya. Ini kakak kelas kamu yang sudah lulus, dia menjadi seorang presenter. Ini namanya Sajianto. Kalau ini lulusannya tahun 2007-an. Dia menjadi sales presentatif di AMD di bagian wilayah Indonesia Timur. Kakak kelas kamu ini, Sajianto ini sudah membuktikan dia juga lulusan TAV. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke dalam materi, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang PowerPoint. Apa itu PowerPoint? Saya, Pak. Ya, siapa? PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Terus di sini kan kita mempelajari tentang melakukan presentasi yang efektif. Kira-kira untuk melakukan presentasi yang efektif itu bagaimana? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang atau kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Oh iya, betul. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum melakukan presentasi? Ada yang tahu? Ya, saya, Pak. Bisa. Meminimalkan slide. Oh iya. Meminimalkan slide, pilih Ya. font yang mudah dibaca. Jadikan teks sederhana. Buat label untuk bagan. Bisa lah. Di sini yang akan kita pelajari adalah menerapkan teknik presentasi yang efektif. Tujuannya atau nanti kalian paling tidak indikator nanti penguasaannya materi ini nanti kamu bisa menguasai desain yang efektif. Terus yang kedua menyeleksi kesesuaian desain slide dengan informasi yang disampaikan. Yang untuk prakteknya nanti kamu membuat slide dan melakukan penyampaian sesuai kaidah teknik presentasi. Nah, tujuannya Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan membaca modul dan pengarahan dari guru, peserta didik dapat satu siswa mampu mengevaluasi desain yang efektif. kamu mengevaluasi ya video presentasi yang saya tampilkan, nanti kamu evaluasi. Oh, video itu masih kurang. Ini Pak, dan seterusnya nanti bisa kamu mengevaluasi. Terus yang kedua, Mbak. Siswa mampu menyeleksi kesesuaian desain slide dengan informasi yang disampaikan. Ya, jadi nanti slide yang disampaikan itu intinya apa? Kalau saya menjelaskan presentasi yang efektif, berarti isi yang saya sampaikan juga harus presentasi yang efektif. Terus selanjutnya yang ketiga. 3. Siswa mampu membuat slide dengan pertimbangan proporsi, komposisi, dan harmoni. Terus yang keempat. Siswa mampu melakukan penyampaian sesuai kaidah teknik presentasi. Oke, berarti nanti kalian mampu menyampaikan, ya. Berarti mampu mempresentasikan yang sudah kamu buat, nanti bisa dipresentasikan. Nah, ini tujuan pembelajaran untuk kali ini, ya. Apa itu presentasi? Ya, siapa, Plek? Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang atau kegiatan pengajuan satu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. Oh, gitu ya. Kalau kamu menyampaikan suatu ide, gagasan, topik di sini, itu termasuk presentasi. Jangan sampai lupa. Perhatikan dasar-dasar membuat presentasi yang baik. Yang pertama, penyusunan slide. Kenapa toh penyusunan slide sangat penting? Saya, Pak. Jawab. Karena slide yang digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan audiens dalam memahami sebuah presentasi. Ya, bisa dilihat di sini jawabannya, Luhur. Betul. Jadi dengan menggunakan slide ini bisa mempermudah. Kalau saya menggunakan slide ini bisa mempermudah kalian untuk memahami materi yang saya sampaikan. Di sini juga tidak kalah pentingnya harus kamu pahami. Slide yang efektif tidak hanya dapat menarik perhatian audiens, tetapi dapat pula menentukan apakah audiens akan tergerak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh presenter. Di sini bisa dilihat ada gambar. Yang satu gambarnya kira-kira apa ini? Membosankan. Terus yang kedua menarik. Kalau kamu lihat, kalau saya mempresentasikan kayak gini, ibaratnya kamu diem semua, tidak ada yang jawab, ya berarti presentasi saya
membosankan. Tetapi kalau yang gambar yang kedua, di sini banyak yang tersenyum, berarti dia menikmati, dia memahami, dia juga ada angkat tangan, mungkin dia mau menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Ini pertanyaan buat kalian. Apakah Anda pernah melakukan presentasi di depan teman? Ya pernah. Kamu dikasih tugas Bapak Ibu Guru, setelah itu kamu ke depan menjelaskan hasil yang kamu dapatkan dari kerja kelompok kalian. Nah, itu termasuk presentasi. Kalian pernah enggak? Pernah Pak kalau itu. Kalau pernah, sekarang pertanyaan kedua. Apakah audien tertarik atau memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan? Memperhatikan Pak. Ini ada juga presentasi, bosnya ibaratnya, tapi anak buahnya tidur. Ayo kan percuma berarti. Di sini ada pertanyaan lagi. Penyebab audien tidak tertarik dengan presentasi. Ya Pak. Apa? Ya Pak. Kayak Andri, ya wes, Andri. Apa Andri? Penyampaian yang tidak baik. Penyampaian yang tidak baik. Mungkin ada lagi? Inti April. saya Andri, lagi ya? Tidak sesuai. Oh, topik tidak sesuai. Ya, di sini bisa dilihat ya, penyampaian yang buruk. Terus inti yang ingin disampaikan tidak jelas. Terus slide yang rumit untuk mengalihkan fokus. Slide-nya rumit, terlalu apa? Terlalu banyak, mungkin terlalu banyak tagnya. Yang kedua, presentasi sama dengan bercerita. Ya, presentasi dan bercerita memiliki kesamaan dan cara mengungkapkan ide yang paling efektif ya, melalui cerita. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kamu ingin menjelaskan ke teman kamu, kalau kamu menganggap teman kamu itu teman seperjuangan, kamu bercerita. Wah, ini loh caranya gawe PCB, kudune digambar sih, gambar manual. Oh, enggak. Yang satunya mungkin bisa bilang gitu. Ya itu juga bisa dibilang kamu menceritakan. Nah, di sini kedudukan presentasi di antara dokumen dan sinema. Kalau kamu lihat, sini ada dokumen, ada PowerPoint, ada sinema. Cerita yang baik tentunya haruslah mengalir sama seperti presentasi. Buatlah alur cerita terlebih dahulu menggunakan slide sorter. Sehingga apa yang Anda presentasikan itu mengalir. Contohnya slide sorter. Slide sorter nanti ini ada urutannya. Judul, statistik, masalah, contoh dari masalah, dan seterusnya. Jadi kamu menjelaskan tidak bakalan kelewatan. Yang ketiga, dalam membuat presentasi yang efektif, sederhana bukan seadanya. Dilihat, ini ada contoh. Yang sebelah kiri ini kira-kira contoh apa, Mas? Ini yang di sebelah kiri ini sederhana, kalau ini seadanya. Jadi jika kalian menggunakan gambar, perhatikan kesederhanaan dan kesesuaian, bukan seadanya. Yang keempat, menghindari tag oriented. Karisma, tahu enggak? Teks yang tidak menarik. Ya, perhatikan contoh slide di samping. Mungkin Anda termasuk, saya pernah membuat slide seperti ini. Ini contoh slide oriented. Bisa membacanya cepat enggak? Apa harus memerlukan konsentrasi tinggi? Memerlukan konsentrasi, Pak. Yang kelima, visual dan verbal. Visual itu apa? Alek, lupa Pak. ada yang tahu? Gambar, tampilan. Kalau verbal itu apa? Kata kerja. Kalau visual itu sebenarnya gambar, kalau yang verbal itu kalimat atau kata. Bisa dilihat, ini contoh yang verbal. Kalau saya suruh baca ini dan saya suruh menghafalkan, di sini agak lama. Masalahnya tagnya hanya itu aja. Tetapi nanti kalau kamu bandingkan dengan yang sudah saya kasih warna ini, jadi nanti kamu akan lebih mudah. Ini kalau kamu menggunakan verbal. Tapi nanti kalau kamu menggunakan yang visual, nanti akan lebih mudah lagi. Masalahnya apa? Kalau kamu melihat gambar, biasanya lebih gampang mengingat. Iya enggak? Iya Ya. Pak. Ya, sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan lagi, ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada. Yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan, yang pertama komposisi warna. Backgroundmu kuning, warnanya putih, teke. Bisa enggak kamu baca cepat? Sah Pak. Usah. Kalau kamu menggunakan komposisi warna ini ya minimal kayak gila. Warnanya hijau, terus enek irenge, tagnya. Ini bisa dilihat. Kalau kamu bandingkan dengan yang di kiri, ya toh, ini contoh warna latar slide yang tidak cocok dengan warna bidang. Ayo. Terus kalau kalian menggunakan grafik kayak ini kira-kira mumet ora kowe? Mumet. Kenapa mumet? Tulisannya kecil-kecil, Pak. Nah, kalau menggunakan grafik ya paling tidak ini kamu harus membuat grafik sesederhana mungkin. Terus yang selanjutnya di sini hindari tag yang sulit dibaca. Ya, saya menggunakan tag ini. Tagnya, fontnya Times New Roman, Mas. Kalau dilihat menurut saya enak. Saya lanjut lagi. Yang keenam, gangguan atau noise. Tahu enggak kira-kira noise itu apa? Gambar yang diletakkan pada slide dan tidak memperkuat pesan yang disampaikan hanya akan mengganggu. Angga, kira-kira yang perlu dibuang apa itu gambar? Bendera dan panah. Benar. Nah, ini ada contoh slide
yang mengalihkan fokus. Kalau kamu lihat, kira-kira kamu melihat gambar ini fokusnya melihat apa? Mobil. Tagnya mbok delok apa ora? Enggak. Padahal yang diinginkan presenter atau yang saya inginkan kamu baca tagnya. Malah kamu konsentrasi melihat mobil. Berarti di sini kamu jangan pamerkan semua gambar yang Anda miliki, tetapi masukkan apa yang memang dibutuhkan. Apabila suatu hal telah diketahui secara umum, maka tidak perlu disertakan lagi. Kamu lihat, kira-kira Presiden Soekarno itu semua orang tahu apa enggak? Tahu. Nah, jadi di sini kalau kamu membuat gambar, ya jangan kamu double-double kayak gini. Intinya di sini gunakan gambar yang memperkuat ide atau pesan. Saya lanjut lagi untuk yang ketujuh, unsur emosi. Gambar yang ada di kiri, kira-kira gambar apa ini? Memiliki unsur emosi apa enggak? Mempunyai. Oh ya, dia sedih gitu ya. Terus ada juga di sini yang tidak memiliki emosi. Selanjutnya di sini unsur emosi, kalau kamu lihat, mata memiliki naluri untuk menilai apa yang indah dan sedap dipandang. Selain emosi yang digunakan, memulai gambar menggunakan kalimat yang tepat juga dapat mempengaruhi emosi. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Tidak. Kalau tidak ada, langsung saya kasih soal. Ada video presentasi, kamu cari kurangannya. Ya, jelas ya? Ambil diamati. Sudah menemukan kekurangannya? Sudah. Ada yang mau jawab? Beberapa teksnya ada yang terlalu kecil. Terus kekurangan berikutnya apa? Gambarnya kurang jelas. Backgroundnya cenderung monoton, Pak. Ada lagi yang mau jawab? Saya, Pak. Teks masih berwarna sama. Saya, Pak. Isna. Gambar yang tidak penting. Ada sheet yang masih banyak teksnya. Ada lagi, Pak. Bagian akhir gambar tidak ada penegasan teks. Oh, ini videonya ya. Kalau kamu lihat, ini jawaban yang nomor 1 tadi ya. Penggunaan teks yang kurang efektif. Oh ya, betul. Terus kalau lihat di slide yang ini, gambarnya yang Excel kurang jelas. Berarti masuk. Yang keempat, gambar yang tidak penting. ya betul berarti ya. Terus kalau ini, Terlalu banyak teksnya, Pak. mantap Mas. Yang ini apa? Gambarnya enggak jelas. Ya, teksnya tidak jelas, berarti masuk. Pada akhir slide tidak ada penegasan gambar. Ya, di sini kalian sudah melakukan evaluasi terhadap slide presentasi yang sudah saya tampilkan. Kalian mengevaluasinya sudah memperhatikan dari 7 dasar yang saya katakan tadi. Jadi saya minta untuk salah satu dari kalian bisa menyimpulkan materi yang sudah saya jelaskan pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini bisa simpulkan 1. Pengertian presentasi merupakan aktivitas berkomunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. 2. Mengenal teknik presentasi yang meliputi penyusunan slide presentasi seadanya tidak semuanya, hindari teks oriented, visual dan verbal, gangguan atau noise emosi. 3. Mengetahui langkah-langkah untuk membuat presentasi yang efektif, meminimalkan jumlah slide, pilih font yang mudah dibaca, jadikan teks sederhana dengan font atau kalimat, tabel untuk bagan atau grafik. Ya, itu ya, simpulannya itu ya. Bisa saya simpulkan, pengertian presentasi merupakan aktivitas berkomunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan produk. Terus yang kedua, mengenal teknik presentasi. Di situ ada 7, penyusunan slide, ya, presentasi sama dengan bercerita seadanya tapi tidak semaunya. 4, dari tech oriented, visual dan verbal, gangguan maupun emosi. Bisa saya simpulkan itu. Terus tugas yang harus kamu kerjakan bisa dikumpulkan maksimal besok. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melakukan praktek. Nah, jadi kamu saya suruh untuk mempresentasikan. Ada yang ditanyakan apa enggak? Nah, kalau enggak ada, salah satu untuk mimpin doa penutupan pembelajaran pagi hari ini, biar pembelajaran pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kalian sudah mengikuti pembelajaran saya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Saya akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang.